ini kita akan menganalisis aliran fluida di dalam pipa. Nah, fluida ini punya massa jenis atau pi dan mempunyai viskositas atau mu. Nah, fluida ini juga mempunyai diameter tertentu atau d. Nah, karena ada gaya gesekan antara fluida dan dinding pipa, maka terjadi tegangan geser atau shear stress. Tujuan dari soal ini yaitu untuk menghubungkan variabel tegangan geser dengan variabel-variabel lain seperti bentuk tak berdimensi atau non-dimensional. Selanjutnya, langkah pertama yaitu kita dapat menentukan variabel-variabel yang terdapat pada soal ini, yaitu yang pertama ada tegangan geser, yang kedua ada kecepatan rata-rata fluida, yang ketiga ada massa jenis fluida, yang keempat ada viskositas fluida, yang kelima ada diameter pipa, dan yang keenam ada kekasaran permukaan pipa. Nah, artinya tegangan geser itu dipengaruhi oleh semua variabel tersebut. Satuan dimensinya salah di sini, seluruh hitungan ke bawahnya akan ikut salah. Dalam mekanika fluida, kita menggunakan sistem dimensi MLT, mass, length, and time. Yang pertama ada tegangan geser atau tau W. Tegangan geser adalah gaya dibagi luas atau F per A, di mana gaya dalam hukum Newton adalah massa dikali percepatan, di mana menjadi pertamanya yaitu m.L per T kuadrat. Kemudian luas yaitu A adalah panjang dikali lebar di L kuadrat, atau W sama dengan m.L T pangkat min 2 per L kuadrat, itu sama dengan m pangkat 1 L pangkat min 1 T pangkat min 2. Di sini dimensinya sama dengan tekanan atau pressure. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Dengan jarak adalah panjang yaitu L, waktu adalah T, maka V sama dengan L pangkat 1 T pangkat min 1. Kekasaran permukaan atau epsilon. Kekasaran ini adalah ukuran fisik tinggi tonjolan kecil di dinding pipa. Karena ini adalah ukuran panjang, dimensinya hanya L pangkat 1. Massa jenis atau rho. Massa jenis adalah massa dibagi volume. Dengan massa adalah M, volume adalah panjang dikali lebar dikali tinggi L kubik. Rho sama dengan M per L kubik atau sama dengan M pangkat 1 L pangkat min 3. Viskositas dinamis atau mu. Viskositas adalah hambatan aliran, di mana dari definisi tegangan geser fluida yaitu tau sama dengan mu dV per dy. Mu sama dengan tau per dV per dy, di mana tegangan adalah M pangkat 1 L pangkat min 1 dan T pangkat min 2. Gradian kecepatannya yaitu dV per dy-nya adalah L per T per L. Kemudian menjadi persamaan akhir yaitu T pangkat min 1. Mu sama dengan M pangkat 1 dikali L pangkat min 1 dikali T pangkat min 2 per T pangkat min 1, itu sama dengan M pangkat 1 dikali L pangkat min 1 dikali T pangkat min 1. Kita akan menentukan dimensi dasar. Apa sih dimensi dasar itu? Dimensi dasar adalah besaran pokok yang menjadi penyusun semua dimensi variabel. Nah, kita lihat di step yang kedua yaitu ada 6 variabel yang masing-masing memiliki dimensi yang berbeda. Namun menyimpulkan bahwa pada kasus 7.9 itu ada 3 dimensi, yaitu massa, panjang, dan waktu. Di mana massa itu simbolnya M, panjang simbolnya L, dan waktu simbolnya T. Dimensi dasar itu menggunakan rumus Cauchy-Henry, di mana rumusnya itu adalah jumlah Pi sama dengan N dikurangi C, di mana N itu adalah jumlah variabel dan C-nya itu adalah jumlah dimensi dasar. Nah, jumlah variabelnya itu kan ada 6. Lihat lagi di step kedua. Nah,
6 dikurangi 3, dikurangi dimensi dasarnya itu 3 sama dengan 3. Nah, maka C-nya itu atau dimensi dasarnya itu nilainya 3. Nah, dimensi dasar ini berfungsi sangat penting karena untuk menentukan kelompok tak berdimensi pada langkah berikutnya. Pada langkah keempat, kita memilih variabel pengulangan atau repeating variables. Nah, dari soal tersebut, variabel yang dipilih yaitu V, D, dan Rho. V artinya menyatakan kecepatan aliran, D menyatakan diameter pipa, dan Rho menyatakan massa jenis fluida. Itu massa sebagai M, panjang sebagai L, waktu sebagai T. Sebagai contoh, V memiliki dimensi LT pangkat min 1, D memiliki dimensi L, dan Rho memiliki dimensi M kali L pangkat min 3x. Jika dihubungkan, ketiganya sudah mencakup M, L, dan T. Secara fisika, V menggambarkan seberapa cepat fluida mengalir, D menunjukkan ukuran pipa, Rho menunjukkan sifat fluida. Jadi, ketiga variabel ini seperti fondasi untuk membangun hubungan fisika. Kesimpulannya, kita memilih V, D, dan Rho sebagai variabel pengulangan, sebab mewakili semua dimensi dasar, tidak mengandung variabel yang dicari saling independen. Kemudian kita bentuk kelompok pertama dengan memasukkan variabel utama T omega dengan rumus Pi1 sama dengan T omega kali VA kali DB kali Rho C. Tujuannya adalah agar tidak memiliki dimensi. Kemudian kita substitusi dimensi masing-masing variabel, lalu samakan pangkat M, L, dan T menjadi 0. Setelah diselesaikan, diperoleh rumus Pi1 sama dengan T omega per Rho V kuadrat. Hal ini menunjukkan perbandingan antara gaya geser dan gaya inersia fluida. Kemudian dapat didefinisikan sebagai faktor gesekan dengan rumus F sama dengan 8T omega per Rho V kuadrat. Selanjutnya, kita menyusun hubungan akhir dalam bentuk tak berdimensi. Dari hasil analisis, diperoleh bahwa faktor gesekan dapat dinyatakan sebagai F sama dengan 8 dikali tau V per Rho V kuadrat yang menunjukkan besarnya gesekan antara fluida dan dinding pipa. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Reynolds number atau RE dan roughness ratio epsilon per D, maka diperoleh hubungan F merupakan fungsi dari RE dan epsilon per D. Artinya, faktor gesekan dipengaruhi oleh jenis aliran dan kekasaran relatif pipa. Pada bagian discussion, hasil ini berlaku untuk aliran yang telah berkembang penuh, baik laminar maupun turbulen. Namun pada aliran laminar, pengaruh epsilon per D tidak terlalu signifikan, sedangkan pada aliran turbulen justru menjadi faktor penting karena meningkatkan gesekan antara fluida dan dinding.